Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat Allah. Nah, untuk memahami sifat-sifat Allah, kita pahami terlebih dahulu apa itu sifat. Nah, sifat adalah sesuatu yang menempel pada zat. Nah, lalu apa zat itu? Zat itu adalah sesuatu yang ada yang menempel padanya sifat. Nah, hanya zat itu ada yang bukan berupa jirim, ada yang berupa jirim. Nah, zat yang bukan berupa jirim itu tidak terindra dan tidak membutuhkan tempat. Nah, kalau zat yang berupa jirim itu terindra dan membutuhkan tempat. Ya, jadi hubungan zat dengan jirim itu setiap jirim bisa disebut zat, tetapi tidak setiap zat disebut jirim, atau tidak setiap zat itu jirim. Nah, kemudian karena zat itu memiliki sifat atau sesuatu yang ada yang menempel padanya sifat, maka sama jirim juga memiliki sifat. Nah, hanya nama sifat ya untuk jirim itu disebut arod. Ya, jadi sifat pada jirim itu disebut arod. Sehingga hubungan arod dengan sifat itu, setiap arod bisa disebut sifat, nah tetapi tidak setiap sifat adalah arod. Nah, Allah itu adalah zat yang bukan jirim. Ya, atau tidak terindra dan tidak membutuhkan tempat. Nah, maka yang ada atau menempel pada zat Allah, yang ada pada zat Allah itu disebutnya sifat. Ya, jadi bukan arod, karena arod itu adalah sifat bagi jirim. Ya. Jadi kalau jirim itu yang terindra ya dan membutuhkan tempat, misalnya ya kita ini kan terindra, terlihat ya raba gitu atau misalnya tas ya itu terindra dan membutuhkan tempat. Nah, sifat pada tas misalnya hitam ya atau biru dan sebagainya itu disebut dengan arod. Nah, kalau Allah itu adalah zat yang tidak terindra, jadi tidak atau zat yang bukan merupakan jirim, ya, tidak terindra dan tidak membutuhkan tempat. Nah, tetapi sesuatu yang ada. Nah, sehingga kalau Allah itu tidak bisa diindra, itu bukan berarti Allah itu tidak ada, ya, karena memang Allah itu adalah zat yang bukan jirim, tidak terindra dan tidak membutuhkan tempat. Nah, itu jadi sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang menetap pada Allah, ya, atau sifat-sifat yang ada pada Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu ada beberapa jenis, ya. Ada
nafsiyah, ya, kemudian ada salbiyah, kemudian ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Ya. Ini di antara sifat yang 20 itu, ya, itu ada sifat nafsiyah, kemudian ada salbiyah, kemudian ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nah, apa yang termasuk sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu wujud, ya. Nah, ini kenapa disebut sifat nafsiyah? Karena yang ada itu, ya, atau yang wujud itu adalah nafs, ya, atau zat, ya. Jadi zat Allah itu, ya, zat Allah yang ada itu. Nah, sehingga disebut dengan nafsiyah. Nah, kemudian yang disebut salbiyah yaitu sifat kidam, kemudian bako, kemudian mukhalafatul khawadis, kemudian qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, kenapa disebut salbiyah? Ini salbiyah itu artinya mencabut, ya. Jadi ini karena sifat-sifat itu mencabut sifat-sifat yang tidak pantas pada Allah, ya, atau meniadakan sifat dari Allah, ya. Ya, misalnya kidam. Kidam itu artinya tidak ada permulaannya. Nah, jadi mencabut sifat ada permulaannya pada Allah. Ya, jadi kidam itu tidak ada permulaan. Ya, Allah itu tidak ada permulaannya. Jadi ini salbiyah, ya, mencabut, ya, atau menegasikan, ya. Bako itu artinya tidak ada akhirnya. Nah, itu mencabut ada akhirnya pada Allah. Jadi Allah itu tidak ada akhirnya, ya. Bako yang tidak ada akhirnya. Ya, ini yang disebut dengan bako hakiki, ya, bako hakiki. Karena kan ada bako nisbi, kemudian ada bako zamani, ada bako hakiki. Nah, kemudian mukhalafatul hawadis. Nah, ini berbeda, ya, dengan semua makhluknya, ya, atau tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini juga meniadakan samanya Allah dengan makhluknya. Sama qiyamuhu binafsihi. Nah, itu qiyamuhu binafsihi ini artinya tidak membutuhkan sesuatu selain zatnya. Jadi sesuatu yang selain zatnya itu tidak Allah butuhkan, ya. Jadi ini meniadakan Allah membutuhkan sesuatu yang lain, ya, selain zatnya. Nah, kemudian wahdaniyat. Nah, wahdaniyat ini artinya tidak berbilang, ya. Jadi meniadakan berbilangnya dari Allah, atau meniadakan berbilang dari Allah. Nah, itu salbiyah, ya. Nah, kemudian yang termasuk sifat ma'ani adalah kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, dan kalam. Ini kenapa disebut ma'ani? Ya, ma'ani itu kan artinya makna-makna gitu. Makna, ya, ma'ani itu. Nah, ini karena keberadaan sifat-sifat itu pada Allah itu seperti halnya keberadaan makna pada lapan, gitu, ya. Jadi kudrat itu adalah kekuasaan, ya, atau
ya kekuasaan atau berkuasa. Irodat itu adalah kehendak, ilmu, ya pengetahuan, hayat, hidup, sama, ya mendengar atau pendengaran, basor, penglihatan, ya kalam, ya itu perkataan. Nah itu berada pada zat Allah, ya bagaikan adanya makna pada lafadz, maka disebut sifat ma'ani. Nah kemudian yang termasuk maknawiyah ini adalah qadirun, ya muridun, kemudian alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ini kenapa disebut maknawiyah? Ini karena merupakan konsekuensi dari sifat-sifat ma'ani. Ya. Jadi kalau pada Allah itu ada kudrat, maka ya pasti Allah itu adalah qadirun. Ya. Kaunuhu qadiran. Ya Allah itu adalah yang berkuasa. Kemudian kaunuhu muridan, ya. Allah itu adalah yang maha berkehendak. Kemudian kaunuhu aliman, ya. Allah itu adalah yang maha mengetahui. Kemudian kaunuhu hayyan, ya yang maha hidup. Kemudian juga kaunuhu sami'an, yang maha mendengar, ya. Basiran, yang maha melihat, dan mutakaliman, ya itu yang berfirman, ya atau berkata. Nah itu alasannya kenapa disebut sifat nafsiyah, ya kemudian salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah ini sifat-sifat ini nanti akan dibahas ya dalam pembahasan tersendiri dengan dalil-dalil yang mendasarinya. Nah kemudian ada pendapat ulama tentang Tuhan memiliki sifat. Ya tadi kan ini pembahasannya itu adalah sifat-sifat Allah, ya atau sifat-sifat Tuhan. Nah, tetapi para ulama itu berbeda pendapat ya tentang bahwa Tuhan itu atau Allah itu memiliki sifat. Yang pertama Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Ya. Jadi kalau Mu'tazilah itu berpendapat Tuhan tidak memiliki sifat. Nah, menurut Abu Hujail ini adalah salah satu tokoh Mu'tazilah, itu mengatakan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan tadi, ya, ilmun, ya, kemudian kekuasaan, kudroh, kemudian hayyun, ya, kehidupan, kemudian sama, ya, basot dan sebagainya. Nah, tetapi semuanya merupakan Tuhan sendiri atau substansi daripada Tuhan. Nah, itu jadi bukan sifat tetapi substansi Tuhan, ya, substansi Allah. Nah, kemudian juga Abu Hasim, ya, Abu Hasim Al-Jubai ini berkata, maksud Tuhan mengetahui dengan zatnya, Tuhan mempunyai keadaan mengetahui. Ya. Jadi Tuhan mengetahui dengan zatnya, dengan substansinya. Nah, artinya Tuhan mempunyai keadaan mengetahui. Jadi bukan sifat tetapi keadaan, ya. Jadi mengetahui, ya, melihat, mendengar itu adalah keadaan. Nah, lalu Asy'ariyah, ya ini. Kalau Asy'ariyah itu berpendapat bahwa semua itu adalah sifat Allah, ya. Jadi kudrot, ya, irodat, sama, basor, kalam, dan sebagainya itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, kecuali Al-Baqilani, Qadhi Al-Baqilani ini adalah salah seorang
ulama besar ya, tokoh Asy'ariyah ini yang berbeda ya pendapatnya di dalam soal sifat-sifat Allah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi menurut Al-Baqillani itu bukan sifat ya, melainkan keadaan ya atau hal. Jadi ini sama dengan Mu'tazilah ya. Ya, Qadhi Al-Baqillani ini berpendapat sama dengan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang tadi itu ya, kudrat, iradat, sama basar, kalam dan sebagainya itu bukan sifat tetapi keadaan. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali. Nah, ini kalau menurut Imam Al-Ghazali, sifat-sifat itu bukan zat Tuhan, bukan substansi Tuhan, tetapi berada dalam zat Tuhan. Jadi ini pendapatnya ya sama ya dengan Asy'ariyah ya atau Asy'ariyah, para pengikut Asy'ari yang lainnya ya. Jadi sifat-sifat itu bukan zat Tuhan tetapi berada dalam zat Tuhan. Ya, tadi itu kan Tuhan itu adalah zat. Nah, sementara pada zat itu ada yang menempel, itu yang disebut dengan sifat. Nah, sifat-sifat itu bukan zat. Jadi zat dengan sifat itu kan sudah jelas berbeda ya. Jadi sifat-sifat itu bukan zat tetapi berada dalam zat Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan sifat jasmani Tuhan ya? Ini kan di dalam ayat Al-Quran, misalnya kita suka menemukan kata ya yang menunjukkan sifat jasmani Tuhan. Misalnya ada wajhun ya. Ya, wajhun itu misalnya wayabqa wajhu rabbika. Nah, itu wayabqa wajhu rabbika. Di situ ada wajhu rabbika ya, wajah Tuhanmu. Nah, itu wajah itu sifat jasmani ya, wajah itu. Atau misalnya yadullah ya, tangan Allah. Nah, itu. Jadi di situ tangan itu kan kalau di manusia itu bagian daripada tubuh ya. Jadi jasmani ya. Atau misalnya alal arsi ya. Alal arsi itu di atas singgasana ya, singgasana raja. Nah, itu juga sama ya, menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat jasmani ya, sifat jasmani. Nah, ini bagaimana pendapat para ulama ya tentang sifat jasmani Tuhan itu. Yang pertama, Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat jasmani. Ya. Ya, misalnya siapa Abdul Jabbar ya. Abdul Jabbar itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu, ya Allah itu tidak mempunyai badan. Ya, jadi ini menjadi pendapat Mu'tazilah bahwa Tuhan itu tidak mempunyai badan ya. Jadi tidak memiliki wajah ya, kemudian tidak memiliki tangan dan sebagainya. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan sifat jasmani itu harus ditakwil. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi yadullah itu ditakwil ya, misalnya artinya itu menjadi kekuasaan Allah ya, atau rahmat Allah ya. Atau misalnya alal arsi itu di atas, atau alal arsi itu artinya kekuasaan ya, kekuasaan Allah. Atau kemudian wajhullah ya, atau wajhu rabbika ya, pokoknya wajhu itu diartikan, ditakwil ya, diinterpretasikan ya, artinya itu zat ya, zat Allah gitu. Nah, itu pendapat Mu'tazilah. Jadi ayat-ayat Quran yang menggambarkan sifat-sifat jasmani itu harus diinterpretasikan atau ditakwil kepada arti yang sesuai ya, pada arti yang sesuai. Nah, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, nah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari itu sifat jasmani Tuhan itu tidak sama dengan
manusia. Jadi Abu Hasan Asy'ari itu di dalam menanggapi ayat-ayat Quran yang menggambarkan sifat jasmani itu harus tetap ya menyebutnya dengan atau mengartikannya ya sesuai makna aslinya, sesuai ayat Al-Quran itu menyebutnya. Jadi kalau yadullah ya yadullah gitu, tangan Allah, kemudian wajhu juga ya wajah Allah dan sebagainya. Tetapi tangan, wajah dan matanya ya itu berbeda dengan mata manusia ya, atau tidak sama dengan muka, mata ya dan tangan manusia gitu. Jadi ayat-ayatnya itu tidak ditakwil ya, tidak ditakwil seperti Mu'tazilah tadi ya. Tetap diartikan dengan arti aslinya, tetapi maknanya itu berbeda dengan kata yang sama ya untuk manusia gitu. Jadi muka, mata, tangan ya dan sebagainya itu tidak sama dengan muka, tangan, wajah. Wajah itu muka ya. Pokoknya wajah, tangan ya itu tidak sama dengan wajah dan tangan manusia. Nah, kemudian ada Maturidiyah dan Imam Haromain. Nah, Imam Haromain ini salah satu ulama Asy'ariyah ya. Jadi ulama pengikut Abu Hasan Asy'ari ini yang berbeda pendapatnya dalam hal sifat jasmani Tuhan ya. Sifat jasmani Tuhan. Jadi menurut Imam Haromain dan Maturidiyah itu ya, baik Maturidiyah Samarkand ataupun Maturidiyah Bukhara itu sama dengan Mu'tazilah ya. Sama dengan Mu'tazilah. Jadi bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan sifat jasmani itu harus ditakwil ya, harus diinterpretasikan pada arti yang pantas ya, yang pantas. Jadi menurut Maturidiyah Bukhara misalnya itu kan berpendapat bahwa ya Allah itu atau tangan Allah itu atau wajah Allah itu bukan sifat jasmani ya, bukan sifat jasmani, tapi bukan jasmani tapi sifat seperti yang lainnya ya, seperti yang lainnya, seperti kudrat ya, iradat, sama dan sebagainya itu. Nah, menurut Imam Haromain ya, atau Imam Haromain berpendapat sama ya dengan Mu'tazilah. Jadi bahwa ayat-ayat yang menggambarkan sifat jasmani itu harus ditakwil ya. Jadi yadullah itu misalnya kekuasaan Allah ya, atau alal arsy istawa juga sama ya, itu alal arsy yaitu kekuasaan Allah ya. Kemudian juga wajhu itu adalah zat Allah dan sebagainya. Nah, tetapi ini melihat tiga pendapat ini, sebetulnya baik Mu'tazilah, Abu Hasan Asy'ari, Maturidiyah ini semuanya sebetulnya tidak menerima paham tajasum ya, paham tajasum atau antropomorfisme ya. Ya, kalau tidak salah itu. Ya, pokoknya paham kejisiman Tuhan ya, tajasum di dalam bahasa Arabnya itu. Nah, hanya bedanya kalau Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah dan Imam Haromain itu mentakwilnya secara tafsili ya. Nah, kalau Abu Hasan Asy'ari mentakwil tapi takwilnya ijmali begitu, kalau di dalam Syarah Johar Tauhid itu dikatakan seperti itu. Jadi mentakwil sebetulnya, tetapi takwilnya itu takwil ijmali ya. Jadi sama menolak ya, atau tidak menerima
paham kejisiman Tuhan. Nah, hanya Abu Hasan Asy'ari itu tetap ya menyebutkan kata aslinya ya, atau memaknai sesuai kata aslinya. Jadi kalau yadullah itu adalah tangan, wajah itu adalah ya muka, kemudian alal arsy ya itu tahta kerajaan. Nah, tetapi semua itu ya, tangan, wajah, muka dan sebagainya itu berbeda dengan tangan ya, wajah, mata manusia gitu. Ya, itu disebutnya dengan takwil ijmali. Nah, kalau Mu'tazilah, Maturidiyah, Imam Harumain itu takwil tafsili. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.